Publik tengah dihebohkan oleh kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang diduga melibatkan oknum BAIS TNI. Dukungan publik mengalir deras di media sosial, diiringi kritik terhadap pemerintah. Namun di balik respon emosional tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah aktivisme sepenuhnya murni atau terdapat dimensi lain yang membentuknya? Sebuah laporan Sunday Guardian menyebut adanya aliran dana dari The Open Society Foundations sebesar 1,8 juta USD kepada Kurawal Foundation untuk periode 2026-2028, ditambah dukungan dari Taiwan Foundation for Democracy. Pendanaan ini diarahkan pada penguatan kepemimpinan muda, mobilisasi akar rumput, hingga penguatan kelompok kritis. Dalam dokumen strategisnya, periode politik Indonesia bahkan dibingkai dalam narasi kemunduran demokrasi dan tantangan transisi kekuasaan. Di titik ini, ketegangan persepsi publik tak terhindarkan. Sebagian memandangnya sebagai penguatan demokrasi, sementara yang lain melihat potensi intervensi asing dalam pembentukan agenda sipil. Kasus Andri kemudian menjadi simpul yang mempertemukan aktivisme, jejaring NGO, dan meningkatnya kecurigaan sosial terhadap arah gerakan tersebut. Diskursus mengenai relasi NGO dan pendanaan asing bukan hal baru. Secara normatif, kerjasama global merupakan praktik legal dalam ekosistem demokrasi. Namun ketika relasi tersebut bergeser ke wilayah pembentukan narasi politik dan konsolidasi kekuatan sosial yang kontrarian, maka pertanyaan tentang orientasi gerakan menjadi relevan. Advokasi publik atau rekayasa agenda. Di sisi lain, dugaan keterlibatan aparat negara dalam aksi kekerasan tetap merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum. Kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Karena itu, akuntabilitas harus ditegakkan secara seimbang, transparansi bagi NGO, dan penegakan hukum bagi aparat. Tanpa keseimbangan tersebut, demokrasi akan terus berada dalam bayang-bayang kecurigaan, di mana propaganda dan represi saling menguatkan dalam satu siklus yang berbahaya bagi stabilitas nasional.